Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firly Irhamni. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dalam rangka memenuhi penyusunan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026, pada kesempatan ini saya akan menyajikan praktik pembelajaran yang mengimplementasikan konsep DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum berkarir sebagai dosen, saya memiliki pengalaman profesional sebagai seorang konsultan di bidang bisnis dan manajemen dengan ruang lingkup meliputi pendampingan dan konsultasi bagi berbagai institusi, baik BUMN, pemerintah daerah, hingga perusahaan swasta di Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga bagi saya dalam menghubungkan konsep-konsep akademik dengan praktik bisnis di lapangan. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana ilmu hubungan internasional dan magister manajemen yang keduanya saya tempuh di alma mater yang sama, yaitu Universitas Airlangga. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, saya juga aktif dalam organisasi profesi, diantaranya FMI, Forum Manajemen Indonesia, ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Di samping itu, saya beberapa kali dipercaya sebagai moderator pada seminar nasional maupun internasional, serta memperoleh kesempatan sebagai dosen tamu bagi mahasiswa program sarjana manajemen teknologi di University Technical Malaysia, Melaka. Berbagai pengalaman akademik dan profesional tersebut saya integrasikan sebagai value added dalam melaksanakan kegiatan Tridharma di perguruan tinggi, khususnya pada bidang bisnis dan manajemen. Di program S1 Manajemen, saya tergabung dalam tim pengampu mata kuliah konsentrasi manajemen keuangan, yang salah satunya akan saya sajikan dalam proses pembelajaran pengajaran saya, yaitu mata kuliah manajemen keuangan UKM. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran tersebut dengan kode mata kuliah MJU 21523 yang berbobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan konsentrasi manajemen keuangan. Materi yang akan saya sampaikan adalah leasing dan evaluasi selaguna usaha, yaitu materi pada pertemuan sedikit membahas pertemuan 12, lebih banyak membahas pada pertemuan ke-13 dengan menerapkan delivery, interaction, and assessment sesuai dengan RPS yang sudah disusun. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memulai proses pembelajaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman sekalian ya. Kembali lagi dengan saya ya. Kita masuk pada pertemuan antara 12 dengan pertemuan ke-13 yang hari ini kita akan membahas dengan judul ya, investasi aset properti dan leasing terkait perjanjian sewa. Masih ingat dengan materi sebelumnya teman-teman ya? Seperti yang kalian ketahui bahwa mata kuliah ini itu membahas konsep prinsip teknik pengelolaan keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Khususnya di mana? Khususnya pada UKM ya teman-teman ya. Karena UKM itu kan berlevel dan juga ada size-nya juga ya ukurannya. Materi ini mencakup penyusunan dan analisis laporan keuangan, pengelolaan modal kerja, analisis investasi, keputusan pendanaan, konsep nilai waktu uang yang sering kalian bahas ya pada pertemuan sebelumnya ya teman-teman, atau time value of money. Juga hari ini kita akan membahas terkait leasing juga investasi di berupa aset atau properti ya teman-teman. Pembelajaran kali ini diarahkan agar kalian mampu menerapkan berbagai metode analisa keuangan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif investasi dan pendanaan, khususnya pada perusahaan UKM ya atau skala usaha UKM. Sistem pembelajaran kita dan metode pembelajarannya dengan menggunakan student centered learning ya, atau yang kalian kenal sebagai SCL ya. Salah satunya adalah melakukan diskusi, presentasi, tugas kelompok ya. Kegiatan pembelajaran kita terdiri dari atas, yang pertama adalah perkuliahan dari saya dulu ya, terkait konsep dasar, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif, analisa studi kasus ya, studi kasus khususnya pada soal-soal terkait evaluasi hitungan dan pilihan investasi. Juga ada simulasi perhitungan yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya melalui Excel ya, teman-teman. Baik, saya lanjutkan pada slide berikutnya. Berikut satuan acara program kita ya. Kontrak pembelajaran tentunya kalian sudah membaca juga ya pada RPS kita ya. CPMK yang diharapkan untuk mata kuliah ini adalah untuk yang leasing ya, agar kalian mampu menjelaskan konsep leasing sebagai salah satu alternatif pembiayaan ya, untuk aset usaha ya. Lalu kalian bisa membedakan jenis-jenis leasing ya, mulai dari operating lease, kemudian hingga sale and leaseback. Ya, kemudian kalian mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan leasing dibandingkan pembelian aset. Lalu kalian mampu menggunakan konsep present value dalam mengevaluasi keputusan lease or buy ya. Artinya apa? Keputusan si pelaku usaha tadi ya atau pemilik usaha mau menyewa
ya kan, membayar uang sewa atau membeli aset tersebut. Kemudian untuk penilaian bagaimana ya Bu ya? Penilaian tiap pertemuan ya, seperti biasa itu ada sesi presentasi diskusi, ada tugas kelompok teman-teman ya, yang dinilai aspek apa aja? Aspek pengetahuan ya, berupa keterampilan kalian memahami materi tersebut, kemudian tanya jawab. Keterampilan apa lagi? Studi kasus, perhitungan, present value, lalu sikap juga. Sikap di sini akan saya observasi ya selama proses perkuliahan dan diskusi. Lalu penilaiannya bagaimana ya Bu? Ya penilaiannya dengan pembobotan 30% ya untuk setiap pertemuan teman-teman ya. Itu berupa keaktifan presentasi dan diskusi, kerjasama dalam kelompok ya, khususnya dalam menyusun materi, tugas kalian, kemudian penilaian dari hasil, yaitu hasil dari PowerPoint yang sudah kalian susun ya. Misalnya, kalau materi ini ketepatan analisis kasus ya, perhitungan present value, juga ketepatan rekomendasi keputusan leasing. Makanya kita sudah ada pernah tugas ya pada materi sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya, di pertemuan, mulai pertemuan 1 hingga pertemuan ke-11 lalu ya teman-teman. Saya pernah memberikan tugas bagi kalian. Ya, hari ini kita akan bahas ya beberapa terkait investasi aset properti, modal harga, penawaran maksimum dan minimum. Lalu dilanjutkan dengan materi yang pertemuan ke-13 ya, yaitu teman-teman, konsep sewa dan keuntungan komparatif. Seperti yang kita ketahui bahwa kalian kan masuk pada konsentrasi manajemen keuangan yaitu semester 6. Di sini diharapkan kalian mampu ya memberikan pendekatan evaluasi dan solusi ya atas analisa suatu masalah. Masalah apa? Masalah yang terjadi pada UKM, khususnya di aspek keuangan. Kan aspek keuangan bukan hanya menyusun laporan keuangan neraca, tapi juga keputusan dalam secara operasional, secara investasi, ya, dan pendanaannya juga. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi, ada tanya jawab ya, teman-teman ya, dari saya. Lalu di akhir, saya akan merangkum, memberikan kesimpulan ya dari materi hari ini, juga akan sedikit memberikan eh, preview terkait materi yang terakhir, yaitu pertemuan ke-14. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Oh ya, ini saya akan mereview nih terkait materi sebelumnya ya, di pertemuan ke-11 ya, terkait loan analysis. Coba ya, ada pertanyaan di sini. Menurut kalian nih, di pertemuan loan analysis, apa saja sih yang membedakan antara actuarial rate, annual percentage rate, sama effective interest rate? Ada yang bisa membantu menjawab? Bedanya apa, teman-teman? Silakan, Risma. Yaitu pertama adalah penyelesaian kedua adalah dan yang pertama itu keluarga yaitu tingkat bunga yang dikenakan pada setiap periode accounting, misalnya bulanan atau semesteran. Tingkat bunga ini juga disebut sebagai periodic atau compounded. Sebagai contoh, jika bunga sebesar 2% dikenakan setiap bulan pada pinjaman $1.000, maka bunga bulan pertama adalah $10. Pada bulan berikutnya, bunga itu dihitung kembali berdasarkan saldo yang sudah bertambah menjadi $1.010. Sedangkan pada annual percentage rate atau APR merupakan tingkat bunga tahunan nominal yang diperoleh dengan mengalihkan aktual rate dengan jumlah periode compounding dalam satu tahun. Misalnya bunga 1% per bulan dikalikan 12 bulan yang menghasilkan APR sebesar 12%. Dan yang ketiga yaitu effective interest rate, itu tingkat bunga yang sebenarnya diterima atau dibayarkan dalam satu tahun setelah memperhitungkan compounding. Semakin sering bunga di-compound dalam satu tahun, maka effective interest rate akan semakin besar pula dibandingkan APR. Baik, terima kasih, betul sekali apa yang disampaikan oleh Risna ya teman-teman ya terkait perbedaan rate atau tingkat bunga ya. Ada jenis actuarial, ada annual percentage rate, ada juga effective interest rate, dan penggunaannya pun berbeda-beda, tujuannya juga berbeda. Misalnya untuk yang APR ya, annual percentage rate, itu tingkat bunga tahunan nominal yang diperoleh dengan mengalihkan actuarial rate ya dengan jumlah periode compounding dalam satu tahun. Jadi misalnya bunga 1% per bulan dikalikan dengan berapa sih bulan dalam satu tahun, ada 12 kan, maka akan menghasilkan APR-nya sebesar 12%. Bagaimana Bu dengan effective interest rate? Kalau effective interest rate itu semakin sering bunga dikompon dalam satu tahun, maka effective interest rate-nya akan makin besar dibandingkan dengan APR. Ya, jadi rata-rata investasi itu akan dipilih yang mana? Effective interest rate. Ya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua ya di materi sebelumnya. Bagaimana sih cara mengevaluasi pinjaman secara konvensional? Ada yang mampu menjawab? Silakan teman-teman. Saya Ibu izin menjawab. Silakan Maratus. Jadi langkah evaluasi pinjaman konvensional itu ada 3. Yang pertama, kita menghitung besar angsuran pinjaman atau loan payment
atau biasanya itu disebut PMT, tujuannya untuk mengetahui berapa cicilan yang harus dibayar setiap periode, misalnya setiap bulan atau setiap tahun berdasarkan bunga konsesi yang diberikan. Terus yang kedua itu, seluruh angsuran tersebut dihitung nilai sekarangnya, nilai present value-nya, kemudian perhitungannya menggunakan tingkat bunga pasar atau, tingkat bunga pinjaman normal sebagai pembanding. Jadi jika kita ingin mengetahui jika semua cicilan itu dinilai dengan bunga pasar, sebenarnya nilainya berapa saat ini. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya, terima kasih Maratus atas jawabannya. Memang betul ya teman-teman ya. Untuk melakukan pinjaman konvensional itu kita mesti melakukan kelayakan. Ya, kelayakannya yang pertama sih ada langkah-langkah yang harus diikuti. Misalnya kita menghitung angsuran pinjaman dulu ya, secara periodik atau PMT-nya ya dari pinjaman suku bunga konsesi tersebut. Kemudian kita menghitung present value-nya. Maksudnya adalah seluruh angsuran konvensional menggunakan tingkat bunga pasar atau tingkat bunga pinjaman yang sesungguhnya ya sebagai IRR. Lalu yang terakhir kita menghitung net present value pinjaman dengan mengurangi nominal pinjaman di awal, teman-teman ya, dengan nilai yang sekarang dari angsuran konsesi yang telah dihitungkan di langkah sebelumnya, yaitu langkah kedua. Ya, kita masuk pada materi pertemuan ke-12 kita ya, investasi aset properti. Nah, ini kalian pernah ini ya mendengar ya sebenarnya. Kenapa sih harga tanah itu makin naik ya Bu ya pada tempat-tempat tertentu ya yang dianggap itu bernilai. Nah, bernilai gimana maksudnya strategis ya. Katakanlah harga tanah di Jakarta ya atau di pusat bisnis ya kan atau di SCBD ya yang kalian dengar di internet atau pernah ke sana ya, penaikannya itu sampai 400 hingga 600% ya dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan tanah di pedesaan ya yang kalian bandingkan, Bu, kan sama-sama Pulau Jawa, tapi kalau di pedesaan kok makin lama harganya kok tetap ya, Bu, ya dalam akhir tahun ini atau 10 tahun terakhir. Kenapa ya, Bu? Apa yang menyebabkan? Kenapa kok keduanya berbeda? Apakah tanah itu selalu investasi yang menguntungkan ya? Misalnya lagi nih, kalian berimajinasi. Misalnya Bu, kalau pabrik itu bisa bangun pabrik baru untuk memenuhi permintaan dari pelanggannya, misalnya dari produknya, jumlahnya, kenapa sih di kota itu tidak bisa membuat tanah yang baru atau lahan yang baru ya di pusat kota? Ya, artinya gimana? Artinya bahwa investasi tanah itu inelastis, teman-teman, ya, sehingga harga tanah itu volatile, ya. Konsepnya adalah inelastis, tidak bisa ditambah sembarangan. Penawaran inelastis itu artinya apa? Jumlah barang yang tersedia tidak berubah atau stagnan ya, meskipun harganya naik drastis ya. Itu disebut dengan penawaran tanah yang bersifat tetap atau inelastis ya. Misalnya lagi ya, kalian bisa bayangkan nih, kalau di pasar atau di salah satu pusat kuliner ya, katakanlah ya, ada 10 kios yang menjual dagangan yang sama atau minuman atau makanan yang sama, katakanlah menjual nasi goreng yang sama. Kalau misalnya harga nasi goreng makin ke tahun ya, itu naik 2 kali lipat ya, bukankah pedagang lain bisa ikut buka kios baru di minggu depannya? Ya nggak? Oh ya bisa sih Bu, selama ada kios yang kosong, dia pasti akan buka, orang-orang yang baru akan buka. Disebut dengan penawaran apa? Ini penawaran yang elastis teman-teman ya. Sekarang bayangkan kalau tanah ya di pusat Surabaya ya, atau Jakarta, harga tanah di sana naik 3 kali lipat, apakah tiba-tiba bisa muncul lahan tanah yang baru di Surabaya? Oh bisa Bu, di perluasan ya, perluasan. Ini saya bahas pusat kotanya, nggak bisa, susah teman-teman ya. Artinya gimana? Luas tanah di pusat kota itu ya tetap segitu-gitu aja ya, tidak peduli berapapun kenaikan harganya. Ini disebut dengan penawaran yang inelastis ya. Makanya itu ada perubahan kecil permintaan ya menyebabkan perubahan harga yang besar, teman-teman. Lalu faktor berikutnya adanya spekulasi dan ekspektasi dari investor yang menyebabkan apa? Volatilitas harga tanah tadi ya. Kemudian apalagi biaya transaksi yang tinggi ya untuk mengurangi likuiditas. Likuiditas apa Bu? Artinya likuiditas kan ketika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau biaya operasionalnya ya teman-teman ya. Kalian kan tahu ya itu ya konsep tersebut. Lalu adanya faktor pajak ya. Jadi pajak itu mempengaruhi nilai bersih aset tanah dari mana ya Bu ya? Ya dari kepemilikan tadi ya teman-teman ya. Nah ini ada rumus ya teman-teman untuk menilai harga penawaran maksimum dan minimum ya. Artinya maksimum bid price atau penawaran ya harga tertinggi di mana pembeli itu bersedia membayarnya. Kalau minimum sell price kacamatanya siapa? Kacamatanya si penjual ya minimum ya harga sell jual ya kalau bid tadi harga yang kita ingin beli dari kacamata apa pembeli. Nah, ini yang penjual. Harga terendah penjual mau menerimanya, ya. Lalu ada likuiditas yang turun ketika apa? Ketika biaya transaksi naik, ya. Kita lihat rumusnya di sini ya. Buka kurung 1 plus C, ya. C itu apa ya?
cost ya teman-teman. C itu cost. V0 itu apa? V0 itu adalah value nol superscript B ya teman-teman. Harga penawaran maksimum atau minimum bid price. Ini dari dua kacamata ya teman-teman. Dari si pembeli sama si penjual. R0 ya, R0 ini adalah pendapatan sewa saat ini ya teman-teman ya. Dikalikan G atau growth-nya. Growth adalah tingkat pertumbuhan pendapatan ya. Sedangkan R-nya sendiri adalah tingkat diskonnya atau tingkat bunganya tadi ya teman-teman ya. Nah, Bu, ini kok pangkatnya berbeda, Bu, dari tahun kenapa yang pertama nggak ada pangkat? Karena kan tahun awal, tahun ke-1, pangkat 1, ya. Kemudian makin tahun, pangkatnya bertambah, ya. Sesuai dengan jangka waktunya, teman-teman, ya. 2 tahun, 3 tahun, begitu pula yang bawahnya juga ikut pangkat yang sama, ya, mengikuti tahunnya. Ya, saya lanjutkan ya, teman-teman. Nah, kita masuk pada pertemuan yang ke-13. Ini yang jadi bintangnya hari ini ya, teman-teman ya. Konsep leasing atau perjanjian sewa. Kenapa sih beberapa usaha ya atau misalnya individu memilih untuk menyewa saja sih daripada beli? Beli itu kemahalan, duitnya nggak ada. Ya, kalian pernah tahu ya iklan-iklan ya, di mana sih pelaku UKM ya itu membutuhkan apa? Membutuhkan aset. Aset untuk apa? Menjalankan produksinya, baik itu kendaraan, mesin, peralatan ya, untuk mendukung operasionalnya. Namun kondisinya ya keuangan mereka itu nggak selalu punya dana yang cukup untuk beli aset ya. Kebanyakan mereka mikirnya adalah cash flow, arus kas. Nanti beban di arus kas kalau beli langsung seketika, blok besar tadi ya. Makanya salah satu alternatifnya adalah menggunakan leasing atau sewa guna usaha. Nah, kita bisa melihat bahwa setiap keputusan pembiayaan ini memiliki konsekuensi biaya dan manfaatnya. Oleh karena itu, pada pertemuan ini kita akan mempelajari ya, bagaimana mengevaluasi keputusan leasing menggunakan konsep nilai waktu uang atau time value of money ya, teman-teman. Sehingga kita bisa menentukan ya, alternatif pembiayaan yang paling menguntungkan untuk usaha ya. Untuk perjanjian sewa itu ada beberapa jenis ya, mulai dari operating lease, financial capital lease, sale and leaseback, lalu leverage lease. Nah, operating lease itu sifatnya jangka pendek dan fleksibel. Ya, jangka pendek gimana, Bu? Artinya ya di bawah 1 tahun, kadang-kadang itu malah di bawah 6 bulan hingga 3 bulan maksimal, teman-teman. Lalu ada financial capital lease ya, yang sifatnya jangka panjang ya. Berapa lama, Bu? Ya misalnya menyewa mesin ya, mesin produksi, mesin bubut ya untuk kendaraan atau truk ya, teman-teman ya yang misalnya kalian punya katakanlah pabrik nih, mengirim barangnya truk, kalau beli truk kemahalan, gimana kalau nyewa 2 truk? Berapa lama? 3 tahun, 5 tahun untuk mendukung usaha kalian ya, agar barangnya diterima oleh pembeli atau pelanggan. Ya, itu sifatnya jangka panjang. Lalu ada lagi sale and leaseback ya, dijual dulu ya aset tersebut kemudian disewa kembali ya. Lalu juga ada leverage lease ya. Nah, leverage lease ini melibatkan kreditur ya kan. Jadi ada pihak ketiganya, ada maklarnya ya. Jadi nggak langsung oh menyewa ke pihak, nggak, tapi ada pihak ketiganya ya yang menjadi maklarnya ya. Nah, dalam perjanjian sewa ini jangan lupa teman-teman ya, ada pajak ya. Ada pengaruh likuiditas untuk usaha, lalu ada faktor resiko ya. Di mana cicilan sewa itu bisa menjadi apa? Artinya menjadi apa? Deductible pajak. Bisa menjadi pengurang pajak. Kalau kalian misalnya melakukan leasing, leasing kan kayak kredit ya Bu? Iya, ya kan? Kalian menyewa, ya kan? Bayar biaya sewa. Nah, biaya sewa itu menjadi pengurang pajak kalian, pajak usaha kalian ya teman-teman ya. Dan lisi ya tidak menanggung resiko kepemilikan. Siapa Bu lisi? Lisi itu adalah pihak penyewa. Kalau lessor itu sebagai apa? Pihak yang memberikan sewa atau yang punya aset tersebut ya, pemberi sewa tadi ya. Ini yang menanggung resiko nilai sisa aset. Bu, tapi kan ada pihak ketiga. Di internet tuh, Bu, lewat website tertentu, OLX atau apa, itu kan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu disebut dengan leverage lease. Yang kita bahas ini adalah langsung ya, pihak pertama dan pihak kedua ya, teman-teman ya. Lessor ini menanggung resiko nilai sisa aset. Ya, kalau ada apa-apa ya dia yang menanggung gitu ya. Lease meningkatkan likuiditas usaha jelas. Kenapa? Karena kan kita nggak langsung beli barang itu dengan nilai yang nominal gede ya, sehingga kan arus kas jebol, bisa arus kasnya bisa minus ya saldonya ya. Nah ini likuiditasnya akhirnya eh, menjadi bagus ya, normal, tidak sakit ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bandingkan, Bu, gimana Bu kalau beli aja daripada nyewa terus, ya pusing Bu sama cicilan gitu ya.
Nah, sekarang untuk perhitungannya gimana? Dengan NPC sewa ya teman-teman ya. Di mana present value-nya seluruh pembayaran sewa. Lalu ada NPCP ya, atau yang beli purchase ya, di mana harga belinya itu mengurangi PV nilai sisanya plus biaya transaksinya ya. Maka pilih mana sebenarnya? Pilih opsi dengan net present cost yang lebih rendah. Ya, kita lihat nanti ya di slide berikutnya terkait keunggulan komparatif antara siapa? Antara pihak penyewa dan pemberi sewa, ya, leasing dan lessor. Sudah terlihat teman-teman di sini membandingkan antara yang menyewa sama yang pemberi sewa, ya. Jadi keputusannya gimana, Bu? Sewa atau beli itu bukan hanya suka-suka ya. Wah, aku lebih suka beli aja. Kenapa? Karena bisa punya. Oh, aku nggak suka punya. Aku suka fleksibilitas. Bukan seperti itu. Tapi melihatnya secara comparative advantage ya. Mana keunggulan yang komparatif ya. Jika leasing memiliki biaya modal tinggi, sewa lebih menguntungkan. Sebaliknya juga untuk si lessor ya, teman-teman ya. Untuk si leasing sendiri, ya, yang pertama keuntungannya adalah tidak perlu modal besar di awal, jadi nggak ngos-ngosan di awal. Lalu cicilan sewa ini bisa menjadi apa? Tax deductible, pengurang pajak ya. Kenapa? Muncul pada biaya operasional ya teman-teman ya. Jadi tax deductible-nya itu menjadi lebih eh, terkurangi. Lalu resiko misalnya alatnya tuh usang ya, maka yang menanggung siapa? Yang punya alat dong siapa? Pemberi sewa si lessor ya. Kemudian apa? Likuiditas usahanya jauh lebih terjaga, ya kan? Jadi dia lancar bayar-bayar pembiayaan atau pengeluaran yang sifatnya jangka pendek atau operasional. Kemudian fleksibilitas dalam mengganti aset sesuai kebutuhan. Kalau dia nggak seneng lagi dengan perjanjian sewanya, dia bisa berhenti, teman-teman ya. Nggak sampai selamanya, bisa ganti lagi ya, cari lessor yang berikan harga yang lebih menguntungkan. Sedangkan bagi si lessor gimana? Pemberi sewa. Bagi si lessor, ya artinya apa? Kalau kamu punya aset disewakan, kan jadi apa? Arus kas. Ya, arus kas apa? Arus kas sewa. Ya, bisa stabil dan bisa diprediksi. Kenapa? Karena udah ngerti biaya sewanya sekian tiap bulan langsung bisa diharapkan ya teman-teman ya. Kecuali macet. Macet siapa yang bayar? Si leasingnya. Kemudian apa nih keunggulan berikutnya? Dia punya aset ya. Lalu tetap memiliki aset dan nilai residunya. Ada nilai sisanya teman-teman ya. Semua yang sifatnya fisik itu mengalami penyusutan sehingga dihitung nilai residunya. Ya, depresiasi aset sebagai apa? Tadi ya, depresiasi kan berkurang Bu nilainya Bu. Jadi kan nggak sama. Khususnya mana? Kalau tanah saya nggak ngomong ya. Yang sifatnya adalah misalnya kendaraan, ya kan, laptop, ya, meja, ya teman-temannya oven, itu kan mengalami depresiasi. Nah, depresiasi aset ini diinputkan ya, diinventariskan apa aja ya, kemudian dihitung. Jadi apa? Mempunyai faktor pengurang pajak juga ya. Nah, kemudian apalagi manfaat berikutnya? Menjadi diversifikasi portofolio aset. Artinya apa? Nah, investasi itu kan nggak cuma nabung doang, nggak cuma deposito doang, ya, nggak cuma obligasi ya, nggak cuma beli saham atau punya share ya teman-teman, tapi juga misalnya punya aset tetap ya. Nah, ini menjadi apa? Keunggulan dalam mendiversifikasi. Artinya apa? Kalau dia naruh telurnya pada satu hal, kemudian satu hal itu mengalami kerugian, artinya dia habis nilainya. Nah, kalau dia mendiversifikasi menjadi tiga jenis yang berbeda, artinya masih terselamatkan dengan aset yang lain. Ya. Nah, keunggulan yang terakhir adalah jika biaya modalnya lebih rendah, ya teman-teman ya. Sekarang masuk pada sesi pertanyaan yang kedua ya, teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama nih ya. Eh, Mengapa sih harga tanah cenderung volatile dibandingkan harga aset fisik lainnya, kayak mesin atau kendaraan? Silakan teman-teman yang bisa menjawab. Ya, Navia, silakan. Mengapa harga tanah itu cenderung volatile dibandingkan dengan aset lainnya seperti mesin atau kendaraan? Yang pertama itu karena sifat tanah sebagai aset lama, di mana tanah merupakan aset yang mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang tanpa banyak mengalami penyusutan. Karena sifat tanah lama ini perubahan kecil dalam kondisi ekonomi dapat menyebabkan perubahan harga tanah yang sangat besar. Yang kedua ada faktor perubahan suku bunga real. Kenaikan suku bunga real meningkatkan tingkat diskonto sehingga nilai sekarang dari pendapatan masa depan tanah itu menurun. Akibatnya harga tanah dapat turun secara signifikan.
signifikan. Sebaliknya, penurunan suku bunga real dapat meningkatkan harga tanah. Dan yang ketiga, ada faktor perubahan tingkat pertumbuhan pendapatan di tanah. Jika pendapatan atau keuntungan dari tanah diperkirakan meningkat, maka nilai tanah juga akan naik. Sebaliknya, penurunan prospek pendapatan dapat menyebabkan harga tanah itu turun. Ya, betul sekali ya, terutama spekulasi ya. Jadi rata-rata kalau di kota besar ya teman-teman ya, pusat bisnis itu banyak investor ya, banyak orang punya duit lebih atau akses untuk duit itu lebih gampang ketimbang orang yang tinggal di pinggiran atau pedesaan ya. Sehingga muncul apa di sini? Spekulatif bubble ya, ekspektasi bahwa harga dan pendapatan tanah itu akan terus meningkat. Sehingga apa ini memicu spekulasi berlebihan ya kan? Menyebabkan artinya apa? Harga tanah naik terlalu tinggi dan rentan mengalami apa crash ya, langsung anjlok gitu ya. Contohnya ketika kapan sih? Ketika masa COVID ya teman-teman ya. Lalu ada faktor juga perubahan suku bunga real ya, bahwa suku bunga real ini yang tadi ya teman-teman ya, ada tingkat diskon tadi ya. Tadi yang R ya, yang kita bahas ya, sehingga nilai sekarang dari pendapatan masa depan tanah bisa menurun. Akibatnya harga tanah itu bisa turun secara signifikan. Sebaliknya, penurunan suku bunga real bisa meningkatkan harga tanah. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang kedua ya teman-teman ya. Sebuah UMKM nih, misalnya butuh alat produksi harganya 100 juta. Kapan lebih menguntungkan bagi dia untuk menyewa atau membeli secara langsung ya? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Silakan. Ya, silakan, Mas Idrus. Ya baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Nah, yang pertama, dari sisi biaya modal, jika UMKM memiliki bunga pinjaman yang tinggi, misalnya 15% sampai 18% per tahun, maka membeli aset menjadi lebih mahal karena harus mengeluarkan uang sebesar 100 juta atau meminjam 100 juta dengan bunga yang tinggi. Sebaliknya, jika memilih leasing, pembayaran dilakukan secara bertahap atau cicilan, sehingga UMKM tidak perlu mengeluarkan dana sebesar sekaligus. Sedangkan dari sisi manfaat pajak, jika menggunakan leasing, biaya sewa dapat langsung dicatat sebagai biaya operasional sehingga dapat mengurangi laba yang dikenai pajak. Sementara itu, jika membeli aset, harga pembelian tidak bisa langsung menjadi biaya. Yang dapat mengurangi pajak hanyalah biaya penyusutan yang dihitung setiap tahun. Ya, terima kasih Mas Idrus, tepat sekali jawabannya ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba, wah karena lebih murah maka nyewa aja Bu. Kalau lebih enak memiliki Bu, biar nggak pusing bayar sewa, kita beli aja ya. Ini ada beberapa pertimbangan ya teman-teman ya. Dari kalau NPCP, NPCL itu kan ada biaya modal ya, cost of capital itu dipertimbangkan. Lalu dari yang tax tadi ya, tadi saya bolak-balik menjelaskan bahwa tax itu menjadi pengurang ya, bisa menjadi senjata bagi kita ya. Kemudian dari sisi likuiditas, ya likuiditas artinya kan nggak terbebani ya teman-teman ya. Ini biasanya alasan terbesar kenapa sih perusahaan atau usaha UKM itu memilih leasing ya. Jika membeli itu langsung maka likuiditasnya berkurang ya teman-teman ya. Bisa akhirnya apa? Stoknya berkurang, sulit beli bahan baku, cash flow terganggu. Kalau misalnya dia menyewa, akhirnya kan kasnya tetap tersedia ya, modal kerja tetap ada berjalan. Resiko kekurangan likuiditas jadi lebih kecil. Jadi nggak bisa langsung apple to apple ya teman-teman ya. Jadi ya terima kasih teman-teman atas jawabannya. Ya, ini kita bisa merangkum ya untuk semua materi kita hari ini ya terkait leasing ya sama investasi pada tanah ya teman-teman. Yang pertama terkait konsep volatilitas tanah ya. Harga tanah itu sangat sensitif terhadap perubahan permintaan karena penawarannya tadi inelastis. Biaya transaksi ada, pajak juga memperlemah likuiditas dari perusahaan. Lalu ya ada modal harga max minimum ya teman-teman ya dengan menjadi dasar harga tawarannya adalah V0 ya. Pajak dikoreksi dengan koefisien pengurang pajak tadi untuk mendapatkan nilai bersih aset. Lalu kita juga sudah bahas jenis dan pajak list ya. Kemudian yang terakhir kita bahas keputusan sewa dan membeli yang dijawab secara lengkap oleh Mas Idrus. Nah, ada tugas hari ini ya teman-teman ya yang akan saya upload di mana? Di link GCR yang akan nge-link dengan apa? Di Esorogan kita ya sebagai link pembelajaran di UNUSA atau Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di minggu depan kita akan bahas terkait pertemuan ke-14 yaitu investasi keuangan UMKM dengan instrumen obligasi, saham, dan sekuritas bebas resiko. Tentunya kalian pernah mendengar ya, sudah di internet tuh banyak penawaran obligasi ya, surat berharga atau membeli surat utang suatu usaha atau dari pemerintah ya Bu ya obligasi. Kenapa nanti kan dapat imbal balik Bu, capital gain. Lalu pengumpulan tugasnya bagaimana Bu? Sama ya teman-teman ya, ada deadline-nya ya, kurang lebih biasanya 3 hari ya teman-teman ya. Jangan lupa membaca khususnya untuk kelompok yang bersiap mempresentasikan di materi pertemuan ke-14 ini lebih belajar banyak. Saya rasa itu ya untuk pertemuan kita hari ini teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bisa mengakhirinya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.